Oke, misalnya pada contoh ini saya ingin membuat si kucing bersuara meow, mengatakan hello selama 2 detik, lalu bergerak sebanyak 10 langkah ke depan. Maka, di area script, saya bisa menempelkan play sound meow dari script kategori sound, lalu menempelkan instruksi say hello for 2 seconds dari kategori looks, dan menyisipkan move 10 steps dari kategori motion. Kamu tinggal melakukan drag and drop dari sebuah instruksi di sebelah kiri, yaitu daerah script, ke script area sebelah kanan kamu. Jika ada area berwarna putih seperti ini, artinya kamu bisa menyisipkan sebuah instruksi lain di bawahnya. Nah, sekarang coba kamu membuka Scratch, baik offline ataupun online, lalu mencoba potongan kode seperti di bawah ini. Atau kamu bisa mencoba-coba versi kamu sendiri. Jangan lupa sisipkan kode ini di aktor yang kamu pilih di Scratch atau di sprite yang kamu pilih. Misal, jika kamu ingin menyisipkan kode ini di cat, maka kamu harus menekan sprite cat kamu di stage terlebih dahulu, lalu memilih script, lalu melakukan drag and drop perintah-perintah ini ke script area. Kamu dapat mencoba perintah ini dengan menekan salah satu area di area script kamu. Misal, saya tekan scriptnya di sebelah sini. Maka, akan muncul tanda seperti kekuningan di sebelah, di sekeliling script yang kamu sedang klik. Artinya, script tersebut akan aktif. Coba kamu perhatikan apa yang terjadi pada sprite cat kamu ketika potongan kode ini kamu klik. Setelah itu, coba kamu perhatikan bagian kostum tab. Di bagian ini, kamu dapat mengatur atau menambah atau mengganti kostum atau penampakan dari sprite yang kamu gunakan. Misal, pada contoh ini, kita menggunakan sprite cat. Secara default, Scratch menyediakan 2 buah kostum atau penampakan dari sprite cat ini. Di sini ada 2 buah kostum yang secara default ditambahkan. Kamu dapat menambahkan sprite baru dengan menggunakan tombol-tombol yang ada di atasnya. Di sini ada pilihan yang sama persis seperti ketika kamu ingin menambah atau mengedit sprite. Ada menambah kostum dari sprite atau library yang sudah ada dari Scratch, menggambar kostum sendiri, mengambil kostum dari file komputer kamu, atau mengambilnya dari kamera. Kamu dapat mengganti nama dari masing-masing kostum dengan mengedit nama di sebelah atas. Kamu dapat menghapus sebuah kostum dengan mengklik tanda silang di setiap kostum. Kostum yang sedang aktif akan ditandai dengan warna biru, kotak biru seperti ini. Kamu juga dapat mengganti urutan kostum dengan melakukan drag and drop. Kamu dapat mengaktifkan kostum yang kamu pilih menjadi kostum yang aktif saat ini dengan melakukan klik di salah satu kostum. Berikutnya adalah tab sound. Kamu bisa mencoba-coba menambahkan sound ke sprite kamu dengan mengklik atau memilih tab sounds. Di sini ada beberapa pilihan, mirip seperti ketika ingin menambahkan sprite. Gunakan tombol-tombol ini untuk menambah, mengedit, atau mengupload suara untuk sebuah sprite. Misalnya, pada contoh ini,
cat sprite memiliki sebuah sound yang durasinya 0,8 detik. Kamu bisa mengganti nama dari sebuah sound di bagian atas, lalu kamu dapat menemukan tombol play, stop, dan recording button di sebelah bawah dari setiap sound. Coba kamu pilih Sound tab, kemudian pilih Choose Sound from Library button. Lalu coba dengarkan bermacam-macam suara yang tersedia secara default dari library Scratch. Kamu bisa mendapatkan ide untuk proyek ke depan kamu dengan menggunakan suara-suara tersebut. Coba pula untuk mengganti backdrop dari stage kamu. Kamu bisa memilih backdrop dari library yang sudah disediakan oleh Scratch. Caranya, pilih stage backdrop kamu, lalu klik salah tombol di bawah, geser kursor kamu ke arah salah satu tombol, maka akan ada text tip yang menunjukkan untuk apa button tersebut. Misalnya kalau kamu gerakan button mouse kamu ke arah button yang sebelah yang ketiga, maka akan muncul text tip Choose Backdrop from Library. Coba kamu pilih backdrop yang kamu sukai dari Scratch Library yang sudah ada. Coba kamu klik tombol I yang ada di pojok kiri atas dari sebuah sprite. Jika kamu tekan tombol ini, maka akan ditampilkan informasi dari sprite tersebut. Informasinya terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah nama sprite-nya. Kamu bisa mengganti nama dari sebuah sprite dengan mendouble klik namanya, lalu menggantinya secara manual. Kemudian, kamu bisa mengetahui posisi sprite saat ini di stage. Misalnya, secara default, ketika kamu menambahkan sebuah sprite, akan disimpan oleh Scratch di posisi X0, Y0. Bagian ketiga adalah arah yang menunjukkan kemana sprite tersebut mengarah. Misalnya, sprite ini mengarah ke arah 90 derajat. 90 derajat. Dalam Scratch, 0 derajat berada di arah jam 12. Arah 90 derajat berarti sprite mengarah ke arah jam 3. Kamu dapat mengubah-ubah atau mencoba direction dari sebuah sprite dengan melakukan drag pada garis biru yang ada di sebelah kanan dari direction. Coba lakukan drag tanda garis biru ini. Maka kamu akan melihat di stage, sprite kamu berubah-ubah arah. Yang keempat adalah rotation style. Coba kamu lakukan perubahan pada rotation style ini. Maka kamu akan melihat sprite kamu berotasi. Yang kelima, kamu dapat mencentang pilihan Can Drag in Player jika kamu menginginkan sprite kamu dapat di-drag oleh user atau pemain game kamu. Lalu kamu bisa melakukan show atau hide dari sprite kamu dengan mencentang atau tidak mencentang pilihan show dari sebuah sprite. Di bagian toolbar atau bagian menu paling atas, kamu dapat melihat beberapa bagian. Jika kamu menekan tulisan Scratch, maka kamu otomatis akan diarahkan ke Scratch website. Kamu dapat memilih bahasa yang aktif untuk IDE kamu dengan mengklik tombol dengan notasi dunia berikut ini. Itu untuk memilih pilihan language. Berikutnya ada menu file. Di sini kamu bisa mencoba-coba berbagai menu file seperti new, upload, download, komputer, revert, dan seterusnya. Begitu pula dengan edit, bisa undelete, small stage, turbo mode, dan seterusnya. Duplicate untuk menduplikasi, lalu delete untuk membuang, zoom in, dan zoom out. Jika kamu memilih sebuah sprite,
lalu memilih bagian kostum, maka tampilan sebelah kanan ini disebut dengan Paint Editor. Di bagian ini ada beberapa fitur yang cukup penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah transparent color. Kamu dapat memilih warna yang transparan dengan memilih tombol yang dengan notasi seperti ini. Lalu, jika kamu ingin menempatkan sprite kamu tepat di tengah-tengah, artinya posisi 0,0 dari sprite akan berada di tengah-tengah dari sprite, maka kamu bisa memilih tombol yang notasinya seperti notasi tambah berikut ini, Set Costume Center. Maka jika kamu menekan tombol ini, yang terjadi adalah pusat dari sprite tersebut akan berada di titik tengah dari gambar sprite, misalnya di titik yang saya tunjuk. Jadi, bukan berada di ekor, di kepala, atau di kakinya, tapi betul berada di tengah-tengah dari sprite tersebut. Di bagian Paint Editor, kamu bisa mencoba berbagai macam tool, seperti brush, line, rectangle, ellipse, text, fill, eraser, select, stamp tool. Di bagian atas ada bagian undo dan redo buttons jika kamu ingin kembali ke step sebelumnya atau maju ke step setelahnya. Ini adalah kanvasnya, costume center. Lalu di bagian kanan bawah kamu bisa melakukan zoom in dan zoom out jika ingin membuat kostum yang cukup detail atau melihatnya dari kejauhan, kamu bisa menggunakan button sebelah kanan bawah ini. Lalu kamu bisa menggunakan color palette yang ada di tengah, bisa menggunakan eyedropper tool untuk memilih warna di suatu area yang dipilih oleh mouse pointer kamu. Lalu kamu bisa memilih line width slider di sebelah bawah. Artinya kamu tinggal men-slide slider ini untuk mengukur atau men-set ketebalan dari sebuah garis. Selanjutnya di sekolah ada beberapa latihan. Saya menyediakan sebuah zip file bernama Rotation Center. Coba kamu download file tersebut, kemudian kamu perhatikan potongan kode yang tersedia pada project tersebut. Apa yang terjadi ketika kamu mengklik potongan kode tersebut? Perhatikan apa yang terjadi pada stage keluaran program kamu. Di bagian pertama, secara default, center dari sprite yang dibuat di project tersebut berada di titik pusat persegi. Sehingga jika kamu run program kamu dengan menekan script atau potongan kode ini, maka yang terjadi kira-kira adalah seperti ini. Pusat rotasinya berada di titik pusat persegi. Coba kamu melakukan eksperimen dengan mengganti titik pusat dari sprite-nya. Coba kamu geser bagian titik tengahnya ke arah titik tengah dari lingkaran. Perhatikan apa yang terjadi. Sekarang, jika kamu telah mengubahnya seperti ini, maka kamu akan melihat tampilan keluarannya, titik pusat rotasinya itu menjadi di titik pusat lingkaran. Coba-coba pula dengan menggunakan fitur transparent color. Lihat apa hasilnya. Sekian video pembelajaran atau pengenalan Scratch yang pertama. Kita akan bertemu kembali di video saya berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba.